warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat beraktivitas. Salam kenal, nama saya Rina Padia. Hari ini saya tidak sendirian untuk menyampaikan pembahasan kita kali ini. Tentu saja hari ini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Mutia Khairiyah. Dan nanti teman saya juga akan ikut menyampaikan materi pembahasan yang akan kita bahas pada topik hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan mengenai desain instruksional untuk pendidikan jarak jauh. Tujuan umum dari program kali ini adalah untuk mengetahui bahwa pendidikan jarak jauh juga sangat diperlukan dalam kondisi saat ini. Apalagi dengan adanya COVID-19 yang menyulitkan kita dalam berhubungan sosial, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan adanya program pendidikan jarak jauh ini diharapkan bisa membantu memutuskan mata rantai penularan COVID-19 saat ini. Sedangkan tujuan khusus yang diharapkannya ialah yang pertama, mampu memahami desain instruksional untuk pendidikan jarak jauh. Yang kedua, dapat memahami proses berlangsungnya pendidikan jarak jauh. Nah, yang pertama itu desain instruksional. Ada satu poin, yaitu prinsip sistem otomatis. Nah, analisis penerapan proses ini menunjukkan bahwa ketika instruksi dirancang dalam suatu sistem pembelajaran terjadi, proses desain instruksional adalah bidang studi. Nah, desain instruksional dianggap sebagai teknik intelektual profesional yang bertanggung jawab atas penerapan teknologi yang tepat untuk proses belajar mengajar. Dengan kata lain, desain instruksional adalah untuk teknologi instruksional. Nih, karena aturannya yang pertama, hukum adalah untuk pengacara, resep obat adalah untuk dokter medis, dan metode ilmiah untuk ahli kimia. Cara berpikir dan memecahkan masalah dari Thomson dan Herget dan Simonson 1946. Bagian paling penting dari proses ini adalah mempertimbangkan komponen sistem pembelajaran yang berhasil. Komponen tersebut adalah yang pertama peserta didik, yang kedua isi, yang ketiga metode, yang keempat ada materi, ada juga lingkungan, termasuk juga teknologi. Nah, interaksi dari komponen-komponen ini menciptakan jenis pengalaman belajar yang diperlukan untuk pembelajaran siswa. Yang kedua adalah merencanakan instruksi pada jarak jauh. Proses perencanaan dan pengorganisasian untuk kursus pendidikan jarak jauh memiliki banyak aspek dan harus terjadi sebelum instruksi yang dijadwalkan. Salah satu pendekatan mencoba dan benar untuk instruksi perencanaan adalah untuk modal lainnya. Salah satu sumber yang bagus adalah buku karangan dari Pina dan Michel, Pendidikan Jarak Jauh, Kehidupan Nyata, Studi Kursus dalam Praktek 2004. Nah, yang ketiga itu masalah untuk alamat dalam proses perencanaan. Ada 4 poin. Poin pertama itu siapakah peserta didik? Ada beberapa alasan untuk menyatukan siswa dalam peraturan pembelajaran jarak jauh. Siswa dapat dikumpulkan ke dalam kelas-kelas dengan ukuran yang cukup untuk membuat masa kritis. Siswa dapat mengumpulkan untuk kursus lanjutan dalam mata pelajaran yang mungkin tidak tersedia. Nah, poin kedua yaitu apa itu konten esensial. Secara umum, cangkupan konten suatu kursus harus cukup untuk memastikan bahwa seluruh pengalaman pembelajaran akan diarahkan pada hasil yang diinginkan. Konsep, pengetahuan, dan keterampilan kursus perlu diidentifikasi. Informasi atau pengetahuan pendukung penting untuk lingkup analisis konten. Nah, ada poin ketiga yaitu strategi dan media apa yang harus digunakan. Siswa dapat memberikan wawasan tentang desain pengalaman belajar,
Mereka dapat memberikan umpan balik dalam desain pelajaran dan penyampaian instruksi. Dengan menggunakan formulir umpan balik sederhana, siswa dapat mendeskripsikan atau menunjukkan dengan cara lain harapan dan persepsi mereka tentang struktur kelas dan cara penyampaian. Instruksi dapat memberikan informasi yang diberikan siswa untuk menentukan apakah metode presensi itu efektif dengan mengevaluasi tanggapan ini. Poin yang terakhir yang keempat itu apakah lingkungan belajar itu dalam lingkungan pembelajaran online, instruktur perlu memperhatikan tata letak software dan jenis sumber daya yang tersedia untuk siswa belajar dari kejauhan. Instruktur perlu memastikan bahwa materi dirancang dengan cara intuitif untuk berbagai jenis pelajar yang mungkin terinteraksi dengannya. Nah, yang keempat yaitu sistem manajemen kursus. Sistem manajemen kursus atau CMS juga sering disebut sebagai manajemen pembelajaran atau lingkungan belajar virtual. Lingkungan belajar virtual adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu dalam manajemen kursus pendidikan bagi siswa, terutama dengan membantu guru dan si pelajar dalam administrasi kursus. Nah, yang kelima itu kepemilikan kursus sumber terbuka. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, yaitu sistem manajemen kursus tidak hanya untuk pendidikan jarak jauh. Mereka menjadi komponen penting dari kemungkinan manfaat untuk hampir semua kursus. Yang kedua yaitu CMS dapat dibeli dari satu vendor yang menyediakan produk dan pendukung penerapannya. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muti Khairiyah. Silakan Muti. Oke, Saudari Rina, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk materi berikutnya. Langsung saja. Yang keenam, masalah lain yang harus dipertimbangkan. Di materi yang keenam ini ada 2 pembagian. Yang pertama, handout siswa. Handout siswa penting bagi instruktur untuk menyadari bahwa dalam kursus jarak jauh, handout adalah hubungan komunikasi yang penting dengan siswa. Oleh karena itu, selama proses perencanaan, instruktur perlu menginvestasikan waktu dan tenaga untuk membuat handout yang berkualitas bagi siswa. Dan yang kedua, distribusi bahan. Dalam hal ini, bahkan dalam kelas tradisional, instruksi peduli dengan memberikan materi kepada siswa. Seringkali makalah dan buku dibagikan pada awal periode kelas, tetapi ketika mengajar dari jarak jauh, tugas ini jarang menjadi tugas yang mudah. Seringkali mayoritas kelas berada pada jarak dan distribusi material menjadi mimpi buruk logistik. Terus yang ketujuh ada model untuk merancang kursus online. Secara tradisional ada 4 pendekatan untuk desain instruksional mata kuliah yang akan disampaikan secara asinkron menggunakan World Wide Web. 4 pendekatan tersebut tidak sepenuhnya baru. 2 secara langsung didasarkan pada gerakan instruksi individu pada 1950-an dan tahun 1960-an. Keempat metode tersebut adalah yang pertama, instruksi yang dirancang linear. Kedua, instruksi bercabang. Ketiga, instruksi yang dirancang hypercontent. Dan yang keempat, desain yang diarahkan peserta. Keempat desain ini digambarkan secara grafis meskipun mereka berbeda dalam pendekatan dan penggunaan. Mereka memiliki beberapa kesamaan. Pertama, instruksi dibagi menjadi beberapa unit berbeda. Yang kedelapan, ada praktik terbaik dalam desain kursus untuk pendidikan jarak jauh. Salah satu kunci pendidikan jarak jauh yang efektif adalah desain instruksional yang benar, proses sistematis yang menerapkan prinsip-prinsip berbasis penelitian untuk praktek pendidikan. Jika desainnya efektif, instruksi juga akan efektif. Yang kesembilan ada sistem manajemen kursus. Sistem manajemen kursus yang dikenal sebagai lingkungan belajar virtual di Eropa sekarang telah menjadi standar de facto yang digunakan untuk sebagian besar kursus pendidikan jarak jauh.
Sistem manajemen kursus juga biasa digunakan untuk tujuan pembelajaran distribusi, memungkinkan guru kursus tatap muka atau konvensional untuk menyediakan sumber belajar dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kursus, seperti diskusi dan pengujian di luar waktu kelas normal. Ke-10, ada komponen manajemen kursus. Komponen manajemen kursus dapat mencakup silabus, kalender kursus, pengumuman, instruksi tugas, tujuan pembelajaran, daftar nama siswa, dan glosarium. Beberapa fakultas memilih untuk tidak menggunakan alat kalender CMS dan memasang kalender rinci yang menggabungkan lebih banyak informasi tentang kegiatan kursus, termasuk tugas mingguan atau harian dan tanggal jatuh tempo untuk semua pekerjaan siswa yang harus diselesaikan secara online atau diserahkan langsung ke sekolah. Nah, baik murid-murid, itu tadi topik pembahasan kita mengenai desain instruksional untuk pendidikan jarak jauh. Semoga materi yang kami sampaikan nantinya akan berguna bagi kalian yang sudah setia mendengarkan dan menyimak video yang sudah kami buat. Tentunya materi pembahasan tersebut mempunyai sumber referensi yang jelas dan kami tidak mengambil ataupun mempekulasikannya sendiri, tetapi kami juga punya bahan atau referensi. Terima kasih semuanya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di lain waktu ya. Dah.